A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Shadaqallahul azim. Menurut saya puasa itu menahan sesuatu seperti menahan lapar atau haus dan nafsu hawa kita dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Habibi ya Muhammad, ataita bis salami wal huda Muhammad. Habibi ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin ya Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwwata illa billah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Sahabatku, sahabat dakwah, sahabat surga, qad ja'akum syahrul mubarak, telah didatangkan kepadamu syahrul Ramadan, syahrul mubarak, bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ketika seorang pelajar yang bertanya dan menjawab tentang apa itu puasa, santriwati dari sebuah pesantren Darul Hikmah, Yulia namanya, dan dia menjawab apa itu puasa. Puasa adalah menjaga lapar dan dahaga serta menjaga hawa nafsu. Ketika si kecil dapat berkata, si kecil dapat memahami makna puasa. Ini seruan bagi dia yang kemudian berada di umur tua dan senja. Hei ayah, hei bunda, ini anak yang kemudian belajar tentang agamanya. Anak yang akan menjadi investasi ibadah dunia sampai ke surga. Anak yang kemudian mengulik hati kita agar kiranya bersama Evarina TV, umat Islam khususnya Sumatera Utara dan sekitarnya sadar betul tentang keberkahan
bulan suci Ramadan dengan ibadah puasanya. Al-imsaku adalah kata dasar apa yang dimaksudkan dengan as-siyamu. Al-imsaku maknanya adalah menahan. Bahasa anak sekarang mengatakan I'm enough. Saya cukup. Ada satu ruang kosong di negeri ini. Siapa-siapa yang tidak mampu berpuasa dengan hawa nafsunya, maka rusaklah kehidupannya. Siapa-siapa yang tidak mampu berpuasa dengan pangan dan minum yang diasupnya, maka rusaklah tubuhnya. Alaikum bil batan, kata Nabi. Hati-hati dengan perutmu, hati-hati dengan konsumsi makananmu, karena makananmu menjadi buah daripada keadaan sehat tubuhmu. Sahabatku, sahabat dakwah, sahabat surga, maka al-imsaku, menahan, merupakan kunci. Seperti rem yang ada dalam sebuah kendaraan. Bagaimana ketika kita ditawarkan dalam perjalanan gratis around the world, keliling dunia dengan pesawat terbang yang difasilitasi, pesawat terbang yang gratis tanpa bayaran, tapi kita keliling dunia dengan pesawat terbang tanpa rem, tanpa ada al-imsak yang menahan bannya saat dia landing, maka keselamatan itu akan terancam. Manusia yang tidak mampu al-imsak, menahan. Seorang pelajar harus mampu al-imsak, menahan bahwa proses hari ini dia harus benar-benar belajar, menyisihkan sebagian waktu bermainnya, karena hari ini dia harus menahan di usia mudanya, belajar dengan kesungguh-sungguhan itu agar bisa mencapai dari apa yang dia tuju. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu yang kemudian dengannya diwajibkan berpuasa, agar engkau menjadi bagian dari pribadi-pribadi yang bertakwa. Siapa yang tidak berpuasa dengan kekuasaannya, Romawi, Persia, maka dia dipuasakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini hancur dan binasa. Siapa yang kemudian gagah dengan jabatannya, dipuasakan Allah. Apakah dia turun dari jabatannya atau kemudian berada di bawah tanah dalam kematiannya? Si santriwati yang kecil mengajarkan kepada kita, generasi kita adalah generasi yang berpuasa. Sawwaman, pribadi yang suka berpuasa, merupakan bagian dari lifestyle, minhajul hayah, gaya hidup para sahabat di zaman baginda Rasulullah SAW. Asyamu anil haram, pertama adalah al-imsaku anil haram, menahan diri dari keharaman. Apapun yang diharamkan, maka dengannya dia berpuasa. Yang kedua adalah asyamu anil halal, berpuasa dari apa yang dihalalkan. Generasi-generasi hebat adalah generasi yang mampu berpuasa dalam keharaman yang diharamkan atasnya. Tidakkah seorang pelajar haram baginya untuk memakai narkoba? Tidakkah seorang pelajar haram baginya untuk kemudian pergaulan bebas dalam hidupnya? Tidakkah seorang pelajar itu haram baginya untuk bolos dalam sekolahnya, mencontek dalam sekolahnya? Bagaimana kemudian generasi emas akan lahir dengan cara-cara yang haram ini? Demikian kiranya bagaimana generasi emas mampu berpuasa dari kehalalannya. Iya, bermain itu halal, belajar itu halal, tapi generasi emas akan mengedepankan belajar di usia mudanya dan menyisihkan sebagian permainannya agar bisa mencapai cita-cita yang dia doakan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala di tahun ini marhaban, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan. Dimulai dari santriwati si kecil bernama Yulia itu menyapa kita dan menyentuh jiwa kita. Berpuasalah kita, menahan dari keharaman dan menahan dari apapun yang dihalalkan untuk mencapai cita-cita yang lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.